أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Hadirin saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat yang telah kita terima yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu merupakan kebutuhan kita, yang tentunya itu kita dapatkan semata-mata hanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun aktifnya kita, betapapun kencangnya kita, betapapun terus-menerusnya kita berupaya untuk meraih dan mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu, jika memang Allah tidak berkeinginan, berkehendak untuk memberikannya kepada kita, maka tentunya kita tidak akan memperoleh sesuatu daripadanya. Betapapun banyak nikmat yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan kita pergunakan dan kita nikmati sebagai bekal kehidupan kita selama berada di bumi Allah ini, kalau kita lalai, kalau kita lambat, kalau kita tak bergegas, kalau kita bangun terlalu siang, maka tentu nikmat itu pun akan menjauh daripada kehidupan kita. Oleh karenanya, saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari apa yang telah kita terima dan apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, yang merupakan anugerah Allah itu, kita syukuri. Kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah segala sesuatunya, tenaga yang kita miliki, gunakan kepada sesuatu kebaikan. Akal pikiran yang kita gunakan, maka gunakanlah potensi itu untuk memberikan sumbangan kebaikan terhadap orang lain, bangsa dan negara ini. Mungkin kepada kita diberikan kelebihan harta, maka gunakanlah harta yang dititipkan oleh Allah itu untuk kebaikan umat manusia di permukaan bumi Allah ini. Gunakan untuk mencerdaskan bangsa, untuk menguatkan orang yang lemah, untuk menyambung kembali anak-anak yang telah putus sekolah, untuk mengobati mereka saudara kita yang sakit. Maka gunakan semua potensi. Jika kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, yang tentunya itu semua merupakan bekal kita pula dalam kehidupan
di akhirat kelak. Salawat beserta salam kita persembahkan pula keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita wajib menjadikan tuntunan ajaran agama yang dibawa oleh beliau sebagai pedoman dalam menata kehidupan kita selama berada di bumi Allah ini, hubungannya kepada kehidupan kita di akhirat kelak. Jadikan tuntunan itu saudara sekalian dalam keadaan, situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Maka jadikanlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang menjaga dan memeliharakan kita, dan senantiasa memeliharakan agar senantiasa tetap lurus dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, agar kita dapat kehidupan yang bahagia di dunia dan kelak mendapat kebahagiaan hidup pula di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berwasiat kepada saudara sekalian dan kepada pribadi saya, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu saudara sekalian adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah jika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan rasa takut kepada Allah jika kita masih mendekat, masih menghampiri, apalagi masih melaksanakan apa yang dilarang dan yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diperhatikan olehnya. Takwa adalah merupakan suatu pekerjaan masa hidupnya seorang hamba di permukaan bumi ini. Sebab apabila telah terpisah jasad dengan ruh, maka keadaan kita akan menjadi berubah, dan upaya untuk mendapatkan ketakwaan itu pasti saja tak dapat lagi kita lakukan. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita telah berada pada hari ke-21 bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, bertepatan pula dengan tanggal 19 Agustus tahun 2022 Masehi. Dua peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dan peristiwa upaya mencapai, mengupayakan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini sama-sama memiliki sejarah penting bagi kehidupan kita umat Islam. Kedua-dua peristiwa ini didasari dengan perjuangan dan pengorbanan. Darah, keringat, air mata bercampur menjadi satu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Darah, keringat, air mata bercampur menjadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau dikepung oleh kafir Quraisy, sehingga peristiwa hijrah inilah yang dijadikan sebagai sumber perhitungan daripada tahun Islam bagi kita. Kenapa saudara sekalian momentum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang dijadikan sebagai landasan dasar perhitungan tahun Islam itu? Kenapa tidak dihitung sejak lahirnya Rasul? Kenapa tidak dihitung sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi? Kenapa tidak dihitung sejak Isra Mi'raj? Kenapa tidak dihitung sejak nuzulul Quran? Ketika itu para sahabat sepakat bahwa peristiwa hijrah ini, perjalanan hijrah yang merupakan pengorbanan dan perjuangan inilah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan tahun dalam Islam. Kenapa? Karena di sana sangat banyak
syarat dengan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karenanya saudara sekalian, bagi kita umat Islam harus memaknai hijrah ini yang sesungguhnya, bahwa kita berupaya untuk melakukan perubahan, perbaikan kepada kebaikan. Akan merugilah kita saudara sekalian ketika kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan berbagai nikmat kepada kita, namun tidak pernah kita berupaya untuk hijrah dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Kita tak pernah berupaya dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi kehidupan kita dalam pandangan ajaran agama. Dan kita juga tidak pernah melakukan upaya untuk mengajak saudara-saudara kita, mengajak teman-teman kita, mengajak anak-anak kita untuk hijrah daripada kebodohan kepada kecerdasan. Tapi alhamdulillah, umat Islam yang cerdik, umat Islam yang memiliki nilai iman yang tertancap ke dalam lubuk hati sanubarinya, maka memaknai hijrah itu dengan perjuangan dan pengorbanan. Dengan berbagai potensi yang dia miliki, dia gunakan untuk menghijrahkan saudara-saudaranya, untuk menghijrahkan keluarganya, menghijrahkan teman-temannya, guna untuk melakukan perbaikan dan perubahan kepada yang lebih baik dan lebih menguntungkan dalam pandangan ajaran agama. Anak-anak yang terlantar kita bantu, yang putus sekolah kita lanjutkan, yang miskin kita perhatikan, yang lemah kita kuatkan, yang tercerai kita kumpulkan, yang jauh kita dekatkan. Itulah saudara sekalian makna dan upaya bagi kita sebagai konsekuensi dan implikasi daripada perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanfaatkan diri kita. Pastinya kita akan melakukan manfaat terhadap diri kita pribadi. Akan sangat kecewa dan merugi, bahkan terlaknatlah seorang manusia apabila dia tidak bermanfaat terhadap dirinya sendiri, apabila apa yang dia miliki tidak bisa dia manfaatkan untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap dirinya sendiri. Maka saudara sekalian, tak terlalu menarik jika kita membahas tentang upaya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi kita akan bahas bagaimana upaya kita memanfaatkan diri terhadap orang lain, terhadap keluarga kita. Beban-beban berat yang kita hadapi umat Islam saat ini, yang perlu sentuhan tangan kita, yang perlu kehadiran kita sesuai dengan peran, tugas dan fungsi kita masing-masing. Jangan kita saudara hanya mendekap di masjid, membaca Al-Quran, berpuasa, sholat, hanya karena kita takut keluar dari masjid untuk hadir di tengah-tengah mereka yang membutuhkan kehadiran kita, yang membutuhkan bantuan kita. Sesungguhnya kita beribadah karena rasa takut kita untuk ketemu dengan mereka yang miskin agar menjadi kuat, yang tak terobati agar menjadi terobati, yang putus sekolah agar mereka tersambung kembali. Lantas kita berdiam diri, beribadah sepanjang hari dengan tidak memperhatikan mereka. Saudara jamaah sholat Jumat rahimakumullah, jangan kita lakukan hal yang demikian. Sesungguhnya kehidupan ini adalah bergerak, maju dan memiliki progres dari tahun ke tahun, dan begitu selanjutnya. Jika tidak demikian, kalau masih kita melakukan stagnan dalam kehidupan kita, pasif dalam kehidupan, maka nilai-nilai yang kita terima pun saudara sekalian sangat kecil sekali, dan akan banyaklah terjadi berbagai persoalan yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, dan yang ada di masyarakat kita,
karena kita orang yang memiliki potensi untuk itu tidak menggunakan potensi-potensi yang ada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Inilah saudara sekalian, mana hijrah secara hakiki yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita laksanakan sebelum nantinya apa-apa yang harus kita perbuat di permukaan bumi Allah berhenti karena Allah juga, saudara sekalian. Saatnya nanti kita tak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita tidak khawatir nanti saatnya ketika kita masih hidup kan, ketika kita masih berdaya, ketika kita masih mampu melakukan sesuatu tapi tidak kita lakukan, akhirnya mereka bodoh, akhirnya mereka lemah, akhirnya mereka sakit. Kemudian saatnya semua itu kita tinggalkan. Lantas apakah dan siapa selanjutnya untuk melanjutkan dan meneruskan daripada perjuangan itu? Sebelum kita berpisah dengan bumi Allah ini, lakukan apa saja yang bisa kita perbuat dan yang bisa kita kerjakan. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, sekiranya kita mengetahui akan mati besok, sekiranya saudara sekalian mengetahui besok kita akan mati dan di tanganmu ada sebatang pohon, di tanganmu ada sebatang pohon kecil, maka tancapkanlah pohon itu, saudara sekalian, untuk kemanfaatan orang lain sesudahmu. Maka hidupmu senantiasa akan dikenang, kebaikanmu akan disebut oleh orang yang menikmati pohon yang kau tancapkan pada akhir hayatmu itu, saudara sekalian. Oleh karenanya berbuat, itulah sesungguhnya terpenting dalam Islam ini. Ibadah iya itu kita akui, saudara. Kita tidak katakan bahwa ibadah itu tidak perlu. Iya, sangat perlu ibadah puasa sunat, ibadah sholat, ibadah kurban dan sebagainya. Tapi yang berkenaan dengan hablum minan nas, dan inilah saudara sekalian yang paling berat kita nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding urusan kita yang berkenaan dengan hablum minallah. Untuk itulah tancapkanlah pohon itu, saudara sekalian, untuk kemanfaatan terhadap orang lain sesudahmu. Mereka akan senang dan mereka akan merasakan nikmat yang kau tinggalkan, dan mereka akan mengenang untuk selamanya daripada kebaikan yang pernah kau lakukan. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan yang beramal solih, serta saling menasihati terhadap kebenaran dan saling menasihati pula terhadap kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.